Oke, besarkan layar saya ya. Dengarkan baik-baik, buka telinga Anda. Saya menerima tantangan mubahalah Anda sekarang. Ya, ya, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atas kekuasaan-Mu ya Allah, saya bersumpah atas namamu, wallahi, billahi, tallahi, bahwa misionaris katro penyembah berhala, musyrik kafir, laknatullah atasnya, jika dia tidak bertobat dari penyembahan dan penyekutuan kepadamu ya Allah, berikan dia azab yang nyata dan pelajaran kepada manusia yang lainnya. Ya Allah ya Rabbi, kepadamulah aku serahkan segala hajatku, dan kepadamulah aku berlindung dari segala godaan syaitan terkutuk dan dari fitnah akhir zaman, termasuk si laknat misionaris katro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadil HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sudah lebih 4 hari dari batas waktu deadline yang ditentukan oleh pendeta Tokyo saat mengutuk Ustadz Mata Ali dari Banda Aceh. Kita ketahui bersama bahwa bulan lalu ya, ada seorang pendeta yang menggunakan nama Tokyo itu berdiskusi dengan para mujahidin muslim. Dan salah satunya tentu saja adalah Ustadz Ali dan saya sebagai moderator, sebagai host yang memandu diskusi tersebut. Setelah berdiskusi cukup lama, pendeta Tokyo kehabisan amunisi, terdiam, tak sanggup menjawab statement-statement dan juga fakta-fakta yang kita hadirkan. Segala data kita munculkan, dan itu membuat perwakilan dari pihak Kristen itu tidak sanggup menjawab dan berakhir dengan deadlock. Endingnya, seorang pendeta yang menggunakan nama Tokyo memutuskan untuk menyelesaikan debat tersebut dengan menunjukkan kemampuan dia. Kemampuan dalam mengutuk orang lain. Dia meminta kepada Yesus untuk mengutuk, untuk menghancurkan Ustadz Mata Ali. Pendeta Tokyo mengatakan dalam 1 bulan, ya, dalam 1 bulan Ustadz Ali pasti akan celaka, Ustadz Ali pasti akan hidup penuh dengan kesusahan. Itu adalah kutukan yang dibuat oleh pendeta tersebut di dalam nama Yesus. Ngeri teman-teman ya, ngeri sekali. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu, kalian boleh saksikan dulu videonya ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu berita tersebut, kalian boleh cek di Dokter Akal HMC. Ini sudah pas 1 bulan dilakukan mubahalah antara pendeta Tokyo dan juga Ustadz Mata Ali. Ya, pas 1 bulan yang lalu. Pendeta besar Tokyo minta Yesus celakai Ustadz Ali. Ya, ngeri teman-teman. Dan memang banyak ya kita jumpai Polikardus yang sudah tidak sanggup dalam berargumen, sudah tidak sanggup membantah statement-statement dan fakta-fakta yang kita hadirkan. Endingnya mereka selalu bilang apa? Pokoknya Tuhan saya seperti ini. Nah, itu masih mending gitu. Kalau dia hanya menggunakan jurus pokoknya. Contohnya, ya, contohnya adalah senior-senior pendebat. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali Polikardus yang suka sekali menggunakan jurus itu. Seperti Pak Lamsen Naibaho. Pak Lamsen itu kalau sudah terdesak, dia akan ngomong kepada saya, pokoknya Julius, Tuhan saya ajaib dan tidak masuk di akal. Dan kita sering jumpai ada beberapa perwakilan-perwakilan dari pihak sebelah yang naik diskusi, itu ngomongnya gitu juga. Pokoknya Tuhan saya seperti itu. Itu jurus yang kita bilang walaupun nyebelin, walaupun tidak menggunakan akal, tapi kita masih bisa terimalah. Itu iman mereka. Terus ada jurus yang kedua, yaitu mengutuk orang lain. Udah kalah debat, udah nggak sanggup lagi berargumen, jurus kedua yang mereka bisa pakai ya, atau ultinya,
itu adalah mengutuk lawan diskusi. Dan ini dilakukan oleh pendeta Tokyo saat bulan lalu, tanggal 27 September. Saya catat, saya bikin reminder, 27 September terjadi diskusi tersebut, dan pendeta Tokyo mengatakan, dalam 1 bulan ke depan, kita akan berkumpul lagi di Komal ini, yaitu tanggal 27 Oktober, untuk membuktikan bahwa Tuhannya Pak Tokyo itu berkuasa. Dalam hal ini, dia menyebut nama Yesus ya. Saya nggak tahu ini Yesus yang sama dengan yang teman-teman Kristen imani, atau ini Yesus yang berbeda. Saya nggak tahu. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa sampai tanggal 27 Oktober kemarin, pendeta Tokyo menghilang, bahkan sampai detik ini, sudah lewat 4 hari, saya setiap hari mencari Pak Tokyo. Saya kirimkan pesan, saya kirimkan DM ke akunnya Pak Tokyo. Tapi nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban ya teman-teman. Ini mengagetkan sekali. Mengagetkan. Jadi coba kita flashback dulu ya, apa yang terjadi di bulan lalu, supaya teman-teman tahu ya, apa yang terjadi, dan ini kita tampilkan sebagai bukti bahwa memang terjadi diskusi seperti itu. Kalian makan, jadi halusinasinya tinggi gitu loh. Nanti kalian nengok saudara kalian sendiri macam nengok lembu nanti. Enggak, kita nggak dahulukan congor, kita dahulukan dengan kuasa ya. Kuasa. Waduh, aku kenapa ya kok Kamu belakangan panggil ini orang yang aneh-aneh. kesurupan, Begini aja, Bang. panggil dukun ke sini, dan kamu tantang tuh dukun itu berjuang, dan saya juga akan lawan itu dukun. Open Boleh, cam boleh, yuk boleh. sama Saya saya. Sama saya aja, open cam Saya kau. dukun. Open Saya cam kau. dukun. Coba Ini, besarkan layar dia. Adu mujizat sama saya sekarang. Ustaz Ali ini bisa jadi dukun juga dia. Di Ya, dalam silakan. nama Yesus, Di dalam nama Lucifer kuserahkan kau wahai misionaris Katro kepada Lucifer. in Jesus name, with the blood of Jesus, Terus? saya kembalikan segala Waduh, merinding saya, merinding geli. kepada Bapak Ali dan keluarganya. Dengan kuasa Roh Kudus, siapa yang melawan kuasa Yesus, hancurlah hidupnya. Oke, ini ada Uni Rifa lagi open cam. Lagi ada open cam, bisa nggak dibikin pop-up? Pak Ali, dalam 1 bulan ini hati-hati ya. Wah, ini seru, ini Oke, seru. 1 bulan ku tandai, oke. ku tandai. Ini Coba keren. dibikin kanviti, diulang, besarin layar dia, Ko Julius. Besarkan layar si yang pengutuk saya ini, coba. Oke, ulang. Dibesarin suaranya. Oke, ya. Open cam lah, masa misionaris Katro nggak berani open cam? Nggak perlu. Alah, misionaris Katro. Karena rambut saya tipis, Pak. But Saya tipis, seperti Paulus. uang tipis lagi. Oke, ulang. Ini mau disimpan rekaman videonya biar jadi bukti ya. Dalam 1 bulan. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 27 ya? 27 Berarti September. 27 Oktober kalau saya makin kaya, saya ludahi mukamu ya. Oh, silakan. Boleh. Ulang Pak Tokyo. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, yang kami besarkan dengan melalui Yesus Kristus Tuhan. Hanya kuasa Almighty power of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, I rebuke Mata Ali, tantangannya against Holy Spirit. Holy Spirit, semua untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kemuliaan saya. Saya tidak mau mengutuk, tetapi dia menantang engkau, Holy Spirit. Di dalam nama Yesus. Kuserahkan nyawa Mata Ali. Oke, ada perlawanan Mata Ali? Segala Oh, bukan. kehendak Bapa untuk melayani tantangan Siap. orang ini. In Jesus' name, Kata Bapak yang di surga, yo ibu Amin. put. Jangan. Udah biarin dulu. Pak, yang nggak ngerti lebih baik gak usah Diam, nantang. iya, Karena jangan, kamu gak usah. ingat Agustan kan? Terakhir, ingat aja. Oh, Banyak yang nggak ada mati, hubungan. Pak, hati-hati. Tapi Pak Tokyo, aku juga bisa bilang gitu Pak. Dulu ada pendeta besar Pak. Pendeta besar loh.
Dia Tuh, nyerahkan nyawa. Iya, giliran saya dong. iya, dia nyerahkan nyawa saya sama seperti Pak Tokyo. Masa saya nggak ada salah didoakan mati, Pak? Nggak akan melihat tahun 2023. Terakhir beliau pula si Gi- pendeta gili- ini meninggal. giliran Terus ada satu giliran lagi saya, Ko pendeta, Julius. ya, ada satu lagi pendeta, dia juga sama gitu. Tapi akhirnya bertobat, minta maaf sama saya, minta maaf dan sekarang jadi teman. Ya, silakan Bang Mata Ali. Oke, besarkan layar saya ya. Dengarkan baik-baik, buka telinga Anda. Saya menerima tantangan mubahalah Anda sekarang. Ya, ya, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atas kekuasaan-Mu ya Allah, saya bersumpah atas namamu, wallahi, billahi, tallahi, bahwa misionaris katro penyembah berhala, musyrik kafir, laknatullah atasnya, jika dia tidak bertaubat dari penyembahan dan penyekutuan kepadamu ya Allah, berikan dia azab yang nyata dan pelajaran kepada manusia yang lainnya. Ya Allah ya Rabbi, kepadamulah aku serahkan segala hajatku, dan kepadamulah aku berlindung dari segala godaan syaitan terkutuk dan dari fitnah akhir zaman, termasuk si laknat misionaris katro penyembah berhala, penyekutumu ya Allah ya Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin kan teman-teman? Amin, Amin. Allahumma amin. 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 Oke. Ini super lucu nih. Ya, silakan ada lagi. Enggak perlu, kita harus jangan ngocor, kita harus pakai kuasa, ya. Oh, pakai kuasa. Ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Tanggal 27 kita kembali ke Komal ini. Kita lihat siapa yang lebih kaya di antara kita. Tadi nggak sebut tanggal tadi. Nanti dibilang lupa tanggal pula nanti. Udah dalam hati saya kan, saya terima tantangan dia dalam 1 bulan tadi. Oke, masa diumumkan di VT-nya? Ya, umumkan silakan. Keren Pak Tokyo. Nggak apa-apa. Saya jadi saksi ya. Kita jadi saksi ini teman-teman semua yang di sini. Buku Boleh. bisa tulis apa aja, bisa begini-gini. Tapi yang kita perlu apa, buku itu berkuasa. Memang ada kuasanya. Kita lihat. Ya. Kita lihat. Kita saksikan. Allahumma ballagh fashhad. Allahumma ballaghtu fashhad. Allahumma ballaghtu fashhad. Oke, bagus. Oke. Mungkin Bagus, kita Pak tanya Matali. komen Gua senang. teman-teman. Ya, kita tanya komen teman-teman. Mungkin dari Uni Rifa dulu sebagai pemerhati dunia alam goib. Silakan Uni Rifa, ada yang mau disampaikan? Gimana ya? Pertama, dalam Islam itu memang ada perintah atau dalil anjuran untuk bermubahalah. Iya, mubahalah. Dan sebenarnya mubahalah ini tentunya kita menyerahkan terkait tentang hukumankah, kemudian pembuktian kebenaran nanti kepada Allah. Nah, kalau saya pribadi, kenapa selama ini belum pernah melakukan mubahalah gitu kan? Satu, karena memang saya menganggap mereka-mereka yang saya hadapi adalah orang-orang yang ada yang memang bisa jadi memang mereka itu mencari kebenaran, bisa jadi memang mereka menyesatkan. Kecuali mereka menantang seperti yang dilakukan sama saudara kita, kalaupun itu terjadi ke kita, kalau saya pribadi akan mengambil jalan mubahalah gitu. Itu tandanya kita berserah kepada Allah atas semua kebenaran, pembuktian kebenaran itu. Nah, terkait tentang menilai kebenaran itu dari kesengsaraan yang dialami seseorang, saya rasa juga tidak bisa sih, karena dalam Islam sendiri justru kalau yang dimaksud dengan miskin adalah sebuah hukuman, maka itu tidak berlaku dalam Islam. Justru dalam Islam orang yang dahulu masuk ke dalam surga, orang-orang yang kaya lebih ditinggal, lebih dulu orang yang miskin. Bahkan dalam Bible pun begitu, orang kaya justru lebih sukar masuk ke dalam surga sebagaimana memasukkan onta ke dalam jarum. Nah, jadi mubahalah itu dibolehkan, tapi kalau menjadikan kekayaan atau ketenangan di dunia sebagai faktor parameter kebenaran, saya tidak sepakat. Dalam Islam justru orang-orang kafir itu akan dijanjikan oleh Allah surga di dunia. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang saya pahami. Oke, siap. Kita tanya pendapat teman-teman yang dari pihak Kristen. Mungkin Bang Kriston ada yang mau disampaikan. Ya, bagi teman-teman jangan lupa disawer dulu buat Bang Mata Ali biar tambah kaya.
biar apa yang disampaikan sama Bang Tokyo tidak bisa terjadi. Ya silakan. Lama-lama juga Sejujurnya kita. kita sebagai muslim dan muslimah sudah pasti menafikan apa yang disampaikan Bang Tokyo itu terjadi. Iya, aku Pertama pun dia bingung menyembah apa yang kepada Tuhan ditantang yang itu. salah, kepada sembahan yang salah. Yang kedua doanya itu adalah doa buruk, Iya, gitu nggak ya. boleh doa buruk itu. Itu Jadi Tuhan kalau dalam Tuhan agama apa Islam, yang mengabulkan doa-doa buruk gitu? Aku pun bingung kalau ada Tuhan yang kayak gitu. mm-mm. Saya prajuritnya, jadi Oke, jadi komandan. jadi gini ya, bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menerasikan kita dalam Al-Quran dengan sebutan yang sangat indah sekali itu. Apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang berada teguh di atas kebenaran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallah alaihim. Di antara orang-orang beriman itu ada para lelaki kesatria yang teguh pendiriannya kepada janji Allah. Wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir. Sebagian dari mereka tuntas sudah memenuhi tugas mereka di dunia. Ada yang syahid, ada yang telah kembali kepada Allah. Wa minhum man yantadir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu ujung perjalanan hidup mereka, apakah gugur di dalam medan perang, di medan dakwah, di medan perjuangan, ataupun di medan lillahi ta'ala. Di hadis di dalam ayat yang lain Allah menerasikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, kuntum khaira ummah, bahwa kalian sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang telah Allah hadirkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kita adalah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, dan sebaik-baik kebaikan adalah mengesahkan Allah, meniadakan kesyirikan. Dan apa yang kita sampaikan hari ini kepada si penyembah berhala ini adalah sebaik-baik yang ma'ruf, wan nahyu anil munkar, dan kita mencegah kemungkaran. Dan seburuk-buruk kemungkaran adalah penyembahan kepada selain Allah, menyekutukan Allah. Wa inna syirka la dzulmun adzim, dalam Al-Quran, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling murka, yang paling tinggi, yang paling dahsyat. Jadi teman-teman jangan pernah ragu jika ditantang oleh penyembah berhala untuk adu mukjizat lah istilah mereka, adu ilham, adu Roh Kudus, terima. Itu syaitan bersama mereka. Dengan keyakinan kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan mudarat kita, dan tidak akan mendapatkan keberhasilan kepada orang-orang yang bersama syaitan. Anta maulana fansurna ala qaumid zalimin. Ya Allah, engkaulah penolong kami, tolonglah kami di atas kaum yang zalim, para penyembah berhala ini. Kita tunggu, kita saksikan. Apa yang saya sampaikan kepada Allah tadi dalam doa mubahalah saya adalah Allah tunjukkan kekuasaannya dengan memberikan azab kepada si penantang nista ini yang meragukan bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah adalah al-ma'budul haq, yang berhak disembah satu-satunya. Kita lihat apa yang akan dia alami dalam kehidupannya selama sebulan ini. Dan saya alal yakin, di atas keyakinan yang teguh bahwa Allah mendengar dan menyaksikan apa yang kita aminkan bersama 700 teman-teman muslim pada malam ini. Oke, saya kalau bisa minta di DM nomor HP-nya ya Pak Tokyo, biar kita bisa follow up ya untuk 1 bulan ke depan, untuk menjadi ini juga lah pelajaran bagi kita semua ya, karena clear ya, 1 bulan sudah berlalu dan Ustadz Ali makin hari makin semangat dalam memberitakan kebenaran. Itu fakta. Tidak ada tanda-tanda Ustadz Ali sedang mengalami masalah, sakit, atau mengalami pergumulan besar. Nggak ada. Bahkan kita bisa lihat bahwa Ustadz Ali sangat berapi-api. Kemarin Ustadz Ali juga hadir, ya, dalam beberapa hari ini setiap hari muncul. Contohnya seperti tadi malam. Dikit dulu ya. Oh ya, boleh. Ya, jadi kan ceritanya sekitar 2 minggu atau 3 minggu, sebulan yang lalu ya, Ko Julius ya, ada seorang tanggal 27. Iya, tanggal 27. Udah lewat 1 bulan 2 hari nih. Betul, 27 September. Ada seorang Kristen di sini, namanya sih udah lupa bahkan saya namanya. Tokyo namanya, ngakunya seorang misionaris yang bekerja di Jepang. Untuk menyatakan kebenaran Yesus, dia mengutuk saya, pembuktian bahwa dalam 1 bulan saya akan jatuh miskin dan menderita hidup saya, dan dia akan datang ke sini untuk membuktikannya. Ya. Dan saya menerima tantangannya. Setelah 1 bulan lewat, saya makin kaya, makin sehat, makin ganteng, makin berkah hidup saya. Mana buktinya? Menandakan kutukan seorang misionaris Kristen itu dusta dan palsu.
Mana orangnya? Datangkan ke sini. Sungguh, enggak, kalau gitu dibalikin juga nih Ustaz Ali. Mana buktinya Anda tambah kaya? Wah, perlu saya spill rekening saya nih. Harus open game kok. Mutasi Iya, rekening bulan kemarin sama rekening bulan sekarang. Iya. Oke. Intinya dia mendoakan saya akan menderita, akan mendapatkan kutukan, akan mendapatkan penyakit. Iya, Buktinya iya. saya semakin sehat, saya semakin gagah, saya semakin ganteng, saya semakin kaya, semakin sejahtera. Hidup saya membuktikan doa kepada Yesusmu itu batal dan tidak benar sama sekali. Waduh. Itu ayatnya ada di Al-Quran tuh, pembuktiannya Sadali. Sungguh sia-sia yang berdoa kepada berhala. Iya, ini sama dengan kejadian tahun lalu saya didoakan oleh salah satu pendeta ya untuk tidak melihat tahun 2023. Ada 2 pendeta yang mendoakan saya, tetapi untung yang satu bertobat. Ya, dia tarik balik ucapannya, malah dia mendoakan berkat buat saya karena ya kita jadi teman ya, yaitu Pastor Sarah. Terus yang satu lagi tetap mengutuk saya, tetap endingnya malah dia yang ya kita tahu sendiri nasibnya. Meninggal. Aku saksi hidup itu. Si Julius dikutuk nggak akan melihat 2023. Yang ngutuk malah meninggal 2023. Udah masuk 2023 belum ya? Belum, yang belum, meninggal 2022 bulan 10. Oh. Kenzo setelah mendengar kesaksian saya dan Julius kok nggak mengatakan hebat sekali Yesusku? Mana perkataan tadi? Kok nggak diulang lagi? Jadi begini, Bang. Kita tahu bahwa dalam kekristenan itu tidak boleh. Mengutuki orang itu tidak boleh. Betul. Kalau dia mengutuki, saya pertanyakan keimanan dia sama Yesus. Kekristenan dia, bro. Ini bukan seperti itu. Saya pertanyakan justru. Kasihilah musuhmu. Nah, kita doain, berkatin. Kalau saya doain supaya Bang Ali sehat, tambah ganteng, ya aku juga boleh. tambah ini itu nggak bisa, nggak boleh Ya. seperti itu. Jangan Nah, jadi nggak masuk. Itu kalau nggak salah pendeta Luken ya, Bang Ali ya. Bukan. Iya, pendeta Luken sama pendeta Luken yang Tokyo itu, satu lagi Mangapu Sagala. Yang ngutuk Julius itu Mangapu Sagala, meninggal dia. Awalnya masalah pribadi. Nggak boleh. Betul ya? Cuman Yesus Apa doang yang boleh. Cuman Yesus doang yang boleh kutuk pohon ara, yang lain nggak boleh. Jelas ya bahwa Ustadz Ali itu makin hari makin powerful, suaranya makin luar biasa, menggelegar ya sekarang. Dan dari kubu sebelah alias pendeta Tokyo itu sampai detik ini belum menunjukkan batang hidungnya. Sehingga kita curiga, ya ini kecurigaan yang timbul dari pihak kami bahwa pendeta Tokyo sudah terkena azab yang dia buat sendiri. Jadi pendeta tersebut terkena azab atas kutukan yang dia buat. Sebelumnya sudah ada senior-seniornya ya, yang duluan mendahului pendeta Tokyo. Nggak usah jauh-jauh, tahun lalu ya, saya itu dikutuk. Saya dikutuk tidak akan melihat tahun 2023 oleh salah satu pendeta yang punya sekolah STT. Dikatakan bahwa saya tidak akan melihat tahun 2023. Dan kita tahu endingnya malah yang mengutuk saya ini yang tidak bisa melihat tahun 2023. Terus ada juga Pastor Sarah yang mencoba mengutuk saya, tetapi dia tarik dan dia meminta maaf. Nah, itu bagus ya, kalau seperti itu bagus. Jadi bagaimana nasib pendeta Tokyo? Saya nggak tahu. Sampai detik ini saya masih menantikan. Saya masih menunggu kabar pendeta Tokyo. Kalau pendeta Tokyo dengar ini, tolong ya, hubungi saya. Kalaupun teman-teman yang nonton dan kalian mengenal pendeta Tokyo, tolong kabari pendeta Tokyo untuk segera muncul. Sehingga kita tahu bagaimana kondisinya. Karena kita sedih juga ya. Kita sedih juga kalau sampai ada orang harus celaka hanya karena mencoba melakukan kuasa-kuasa jahat. Melakukan mengutuk. Ini nggak boleh. Karena kita tahu yang namanya kutukan itu berasal dari kuasa jahat. Ya, jangan kalian kutuk sembarangan. Kalian lihat ada pohon ya, pohon tersebut nggak kasih buah sama kalian. Kalian terkutuklah pohon ini karena nggak mau kasih saya buah. Nggak boleh. Karena kutukan itu kuasa jahat, kuasa gelap. Jangan main-main seperti itu. Ya, umat Muslim pun walaupun kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jangan kita merasa bahwa kita ini
adalah orang yang dilindungi oleh Allah, maka kita mengutuk sembarangan. Jangan. Ya, jangan tiru perilaku orang-orang kafir. Jangan tiru. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pendeta Tokyo tidak ada kabar, tidak tahu hilang kemana, padahal biasa muncul, sehingga kuat dugaan bahwa pendeta Tokyo inilah yang terkena azab. Ya, pendeta Tokyo yang terkena azab yang dia buat. Karena orang-orang yang menggunakan kuasa gelap ini bisa dibilang iblislah bapakmu. Ya, iblislah bapakmu. Jadi iblisnya disuruh nyerang, dan kalau iblisnya gagal, iblisnya pasti marah. Kamu suruh iblis nih, nyerang. Ternyata orang yang ingin kamu serang adalah orang yang dilindungi oleh Allah. Maka iblisnya akan gagal. Ya, kalau Ustadz Ali nggak dilindungi oleh Allah, maka akan berhasil. Iblis akan berhasil mencelakai Ustadz Ali. Karena sistem dukun seperti itu kan. Sistem kuasa jahat seperti itu. Dukunnya nyerang. Ya, dia panggil kuasa-kuasa jahatnya itu. Tapi kalau orang yang mau diserang ini ternyata dilindungi oleh Allah, akan mental. Begitu mental, dia akan marah kan, akan tersinggung setan ini. Begitu dia mau nyentuh Ustadz Ali, rupanya terbakar tangan setannya. Setannya akan ngamuk, akan marah. Dia akan ngamuk kepada yang mengirim dia. Dalam hal ini, ya pendeta Tokyo. Nah, itulah kenapa pendeta Tokyo itu bisa terkena ya. Terkena azab dari kutukan-kutukan yang dia buat. Ini kita lagi menunggu kabarnya. Semoga pendeta Tokyo baik-baik saja lah. Nggak sampai harus meregang nyawa ya. Mungkin cuman tambah miskin atau sedang sakit ya, karena kutukan tersebut. Yang penting jangan sampai kehilangan nyawa. Karena kalau sudah sampai harus kehilangan nyawa, ini yang ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri. Saya doakan jangan sampai seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ya kutuk mengutuk ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ini bisa mendatangkan roh-roh jahat. Bagi umat muslim jangan coba-coba ya. Walaupun kita merasa bahwa kita ini kan orang soleh, kita orang benar gitu. Tapi jangan coba-coba dengan melawan kuasa-kuasa jahat ini. Jangan coba-coba merasa bahwa saya sanggup melawan roh-roh jahat ini. Jangan. Nanti kita bisa kena batunya. Itulah kenapa ya, saya nggak pernah mau mencoba menantang-nantang yang aneh-aneh seperti ini. Ya, contoh kita bilang, jangan kitab suci orang kalian apa-apakan. Ya, memang bagi kita itu bukan kitab suci. Tapi ingat, ya, setan dan juga jin itu suka mengikuti orang-orang yang menyembah dia. Jadi kalau ada sesuatu yang disembah, maka itu akan mendatangkan roh jahat. Kalian sembah termos, maka roh jahat atau jin itu akan masuk ke termos tersebut karena dia suka disembah. Maka begitu termos itu kamu sepak, kamu bakar, salah-salah kamu bisa demam-demam gitu kan, bisa guling-guling dibikin sama jin yang ada dalam termos tersebut. Jadi hati-hatilah teman-teman. Ya, saya katakan hati-hati, dan inilah yang terjadi dengan pendeta Tokyo ya, karena suka menggunakan kutuk mengutuk, dan entah kenapa ini nggak pernah hilang dalam tradisi orang sebelah gitu. Merasa dirinya punya mukjizat, merasa dirinya spesial, merasa dirinya itu punya status di mata Tuhannya, sehingga bisa melakukan sesuka hatinya. Termasuk ingin mencelakai orang lain, ingin mengutuk orang lain untuk menderita. Ini kan gila. Kalau kita umat muslim, doakan aja yang baik. Walaupun banyak Polikardus yang begitu nyebelin ya, contohnya Demian. Mari kita doakan semoga Demian ini punya rezeki lebih, merantau ke Jakarta, di Jakarta dia bisa melihat kebenaran, dan dia memutuskan mualaf. Ya, mending kita doakan gitu, daripada kita doakan dia sakit dan sebagainya. Karena Demian ini kan, dia tinggalnya di daerah, di tempat dia tuh nggak ada yang muslim, sehingga dia nggak tahu kebenaran Islam. Ya, kita doakan aja, mereka punya rezeki untuk bisa melihat dunia, untuk bisa bertemu dengan orang-orang muslim. Mana tahu, dari situ menjadi sebab dia memutuskan mualaf. Oke, untuk masalah Tokyo, kita masih tunggu sampai besok ya. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1, maka selesailah konten tentang Tokyo yang terkena azab. Dan kita doakan semoga malam ini pendeta Tokyo bisa muncul, menampakkan hidungnya, sehingga kita tahu bahwa pendeta Tokyo masih baik-baik saja. Ya, kalau cuma lecet-lecet dikit nggak apa-apa lah, ya, daripada dia harus celaka.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa like kalau Anda suka dan dislike kalau tidak suka.